Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali mendengar kehendak Tuhan lewat kebenaran firman. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini, supaya kebenaran ini menjadi berkat untuk yang membawa maupun yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema harga ketidaktaatan. Kisah para Rasul pasal yang ke-26, satu ayat saja ayatnya yang ke-19. Kisah Rasul 26 ayat yang ke-19. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Bapak Ibu saudara sekalian, seseorang bercerita pada waktu pertama kali mencari pekerjaan di California. Dia berkata dia harus membayar harga yang sangat mahal karena ketidaktaatannya kepada suara Tuhan. Setelah hari-hari doa dan puasa dan merasa mendapatkan keyakinan di dalam hati tentang sebuah pekerjaan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Tapi tiba-tiba sebuah kantor menawarkan pekerjaan dengan gaji yang sangat menarik. Maka tanpa berdoa, tanpa pikir panjang, dia menerima tawaran itu. Dengan menempuh perjalanan yang jauh, akhirnya dia tiba di sana dan memulai hari pertama untuk bekerja. Tapi kemudian keesokan harinya dia mendapat telepon dari kantor tersebut dan dibatalkan bekerja karena rekan kerja di situ melaporkan hal yang tidak benar tentang dia. Akhirnya orang ini harus meninggalkan tempat itu tanpa sedikit pun memperoleh pengembalian uang. Selain itu, orang ini berkata, "Saya tidak tahu jalan pulang karena saya baru beberapa hari tinggal di California. Saya hanya bisa menangis tanpa tahu apa yang harus saya perbuat. Saya hanya mengeluh kepada Tuhan, mengapa semua ini harus saya alami. Tetapi tiba-tiba saya mendengar suara yang saya yakini adalah suara Tuhan. Siapakah yang menyuruhmu kemari?" Saya pun meminta ampun kepada Tuhan dan menerima segala konsekuensi dari ketidaktaatan saya itu. Akhirnya saya hanya berdoa agar Tuhan menggerakkan teman baru saya untuk menghubungi saya, karena telah beberapa hari ia tidak pernah mengangkat telepon dari saya. Setelah selesai berdoa, tiba-tiba saya mendapat telepon dari rekan atau teman baru saya itu. Dan akhirnya dialah yang membawa saya pulang. Ini adalah sebuah pelajaran berharga. Kehilangan uang, letih, penat, kecewa, difitnah harus saya alami sebagai harga dari sebuah ketidaktaatan. Disitulah saya belajar tentang pedihnya hidup jika tidak taat akan suara Tuhan. Mulai dari saat itu, saya mengerti pentingnya sebuah kepekaan, baik di dalam mengenal suara Tuhan maupun kepekaan ketika kita sedang berjalan berlawanan arah dengan kehendak Tuhan, sehingga kita tahu untuk berbalik arah. Kepekaan untuk menyadari setiap ketidaktaatan kita merupakan hal yang sama pentingnya dengan ketaatan untuk mengerti tuntunan suara Tuhan. Karena jika kita tidak peka pada kedua hal ini, maka kita akan kehilangan arah. Kepekaan akan tuntunan suara Tuhan membuat kita dapat melihat jalan yang harus kita lalui. Sementara itu kepekaan akan setiap ketidaktaatan dapat membuat kita melihat jalan yang seharusnya tidak kita lalui, kemudian berbalik arah. Bila kita sedang berada di persimpangan jalan, temukanlah tuntunan suaranya, dan bila kita salah jalan, sadarilah dan segeralah berbalik. Marilah kita melatih kepekaan hati
sehingga kita dapat mengetahui apakah kita sedang berada di jalannya ataukah kita harus melakukan perputaran untuk berbalik arah. Di dalam setiap langkah hidup kita, fokus kepada rencana dan kehendaknya merupakan prioritas yang tertinggi sebagai orang percaya. Mari kita berdoa, minta kepekaan hati untuk selalu mengerti kehendak Tuhan dan menaati dalam kehidupan sehari-hari. Sebab ketaatan kepada Tuhan akan membuat kita fokus pada rencana dan kehendaknya, tapi ketidaktaatan akan mendatangkan kerugian dan penderitaan bagi diri kita sendiri. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang terus menuntun kami untuk kami melatih telinga rohani kami lebih tajam untuk mendengar dan menangkap suara yang datang dari Tuhan, sehingga kami tidak salah pilih, kami tidak salah arah, dan mendatangkan kerugian bagi diri kami sendiri. Roh Kudus memeteraikan kebenaran ini, dan sepanjang hari ini kami tetap mohon berkat Tuhan menyertai setiap kami, sehingga apapun yang kami kerjakan yang sesuai dengan kehendak-Mu dibuat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.